Apakah hari ini masih berupa sosialisasi sehingga warga tadi yang melanggar lalu lintas tidak diberikan sanksi? Nah, kedepannya seperti apa ini? Sosialisasi sampai kapan dan bentuk sanksi seperti apa yang akan diterima oleh warga yang tidak patuh akan berlalu lintas di jalan raya? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda. Betul sekali hari ini secara serempak Operasi Patuh 2025 diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta juga sama, di seluruh wilayah DKI Jakarta diberlakukan operasi yang sama. Dan saat ini saya berada di perempatan Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan bisa Anda saksikan di belakang saya, sejumlah personel gabungan dari pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Dinas Perhubungan tengah melakukan sosialisasi Operasi Patuh Jaya 2025. Selain membentangkan spanduk seperti yang Anda saksikan di layar kaca, pihak kepolisian juga tadi tampak membagi-bagikan brosur berupa sosialisasi tentang apa saja sih target atau fokus dalam Operasi Patuh 2025 yang dimulai pada hari ini 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli mendatang. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi Yuda, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Bapak Kompol Mujianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke Pak, kalau kita lihat hari ini nih, sudah berlangsung ya Pak ya sosialisasinya. Apakah sudah mulai dilakukan penindakan tilang Pak? Baik, operasi Patuh Jaya tahun 2025 bertujuan adalah meningkatkan disiplin masyarakat untuk berpatuh pada Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 nomor 22, kemudian menurunkan pelanggaran, kemudian angka kecelakaan yang akan kita sosialisasikan kepada pengguna jalan. Objeknya adalah orang, kemudian benda, tempat, kemudian sasarannya itu. Oke. Sudah dilakukan penindakan belum Pak sejauh operasi hari ini? Apakah sudah ada yang melanggar aturan lalu lintas tapi dikenakan tilang gitu Pak? Baik, untuk Satgas Penindakan Hukum atau Satgas Gakum, itu kita utamakan menggunakan kamera yang sudah terpasang, yaitu kamera etle statis maupun yang mobil. Kita Jakarta Selatan ada etle mobil yang mobil untuk melakukan penindakan-penindakan yang di lokasi-lokasi rawan pelanggaran. Oke, apa saja sih Pak yang menjadi fokus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan yang nantinya juga akan disosialisasikan terus kepada masyarakat? Baik, ya untuk TO pelanggaran lalu lintas ada 9 yang sudah tercakup di pelanggaran di etle. Itu merupakan salah satunya memakai sabuk pengaman, kemudian menggunakan handphone, itu sudah bisa dipenindak lewat etle. Namun demikian yang pelanggaran kasat mata yang sekiranya bisa menimbulkan angka kecelakaan itu adalah melawan arus. Itu ada titik-titik wilayah selatan nanti di Pasar Minggu, kemudian TL Fatmawati juga kita akan melakukan penindakan baik melalui teguran maupun tilang. Kita sosialisasi melalui teguran dulu, kemudian setelah itu baru penindakan tilang. Baik, terima kasih Bapak. Semoga operasinya lancar dan angka kecelakaannya terus menurun ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Kalau kita bicara soal angka kecelakaan Yuda, sepanjang tahun 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya, itu artinya di Jabodetabek, ada lebih dari 11.400 kasus dan 619 diantaranya menimbulkan korban jiwa. Meskipun angka tersebut adalah persentasenya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, artinya angkanya masih cukup tinggi dan operasi seperti hari ini juga memang disebut oleh sebagian masyarakat cukup efektif untuk meningkatkan ketertiban karena mereka agak sedikit takut begitu, takut ditilang. Tetapi tadi juga saya mewawancarai sejumlah orang yang menyatakan bahwa operasi seperti ini akhirnya hanya menjadi semacam seremoni saja karena pada saat polisi tidak ada, mereka tetap kembali melakukan pelanggaran lalu lintas. Seperti yang tadi tampak saya rekam bersama dengan juru kamera Andika Suramanto di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, banyak sekali pengguna roda 2 yang melakukan pelanggaran melawan arus atau melanggar pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari arah Warung Buncit untuk menuju ke Condet, dan mereka untuk tidak memutar lebih jauh, mereka akhirnya memotong jalan dengan cara melawan arus di kawasan depan stasiun Pasar Minggu. Hal-hal seperti itulah yang nantinya harus terus disosialisasikan untuk tidak lagi dilakukan oleh para pengguna jalan untuk terus menekan angka kecelakaan agar tidak ada lagi 600 orang yang menjadi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Kembali ke Anda Yuda. Iya, saya setuju sekali. Semoga tidak adanya petugas berjaga, masyarakat tetap patuh dalam menjalankan aktivitas mereka di jalan raya sehingga korban jiwa maupun yang terluka tidak semakin bertambah meskipun tadi Anda katakan jumlahnya berkurang. Terima kasih untuk laporan langsung Anda Mardika Utama. Selamat bertugas kembali.